Investasi misalnya kita, investasi itu ingin menyisihkan juga sama sebagai tabungan, bedanya tabungan itu sebagai jaga-jaga, sementara kalau investasi, ya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih di masa yang akan datang, dinamakan sebagai investasi. Kemudian apa bedanya tabungan dan investasi di ekonomi mikro dengan ekonomi makro? Kalau di dalam ekonomi mikro, tabungan itu ya berarti orang perorangan ya, kita. Sementara kalau di dalam ekonomi makro, tabungan dan investasi itu jadi tidak per individu tabungan maupun investasinya. Itu adalah tabungan dan investasinya secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan semua yang apa namanya yang ada di kita di masyarakat kita, baik masyarakat sebagai rumah tangga ya, ataupun misalnya perusahaan. Kita kan juga sering ya kalau dari rumah tangga dia sering nabung, setiap bulan ada nabung kalau misalnya nanti buat jaga-jaga, atau misalnya investasi, taruh di deposito, taruh di emas, di saham dan seterusnya. Atau perusahaan pun juga perusahaan pasti punya tabungan, punya dana simpanan untuk berjaga-jaga dan punya nantinya, investasi ya yang akan inikan, apa namanya, dikeluarkan. Nah, pemerintah ini ya yang sebagai tabungan, dan investor besar juga sebenarnya. Di mana kalau pemerintah ini untuk tabungannya, ya biasanya kan berupa devisa ya, berupa devisa kalau kita lihat, devisa itu tabungannya pemerintah dalam bentuk dolar, US dollar atau mata uang lainnya ya, mata uang keras. Bisa misalnya US dollar, euro, pound sterling, dolar Hong Kong, dolar Australia yang atau franc Swiss, mata uang yang banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, kemudian investasi oleh pemerintah apa? Investasinya ya misalnya pemerintah bangun jalan, bangun sekolah, bangun fasilitas-fasilitas umum itu adalah investasinya pemerintah. Kalau misalnya, swasta investasinya bisa dilihat dari berapa banyak swasta itu bangun pabrik baru, kemudian berapa besar swasta itu dia, bangun bangunan baru, kemudian dia menyerap menyerap berapa banyak tenaga kerja atas investasi misalnya dari pabrik, dari properti, seperti itu. Artinya bangunan-bangunan yang memang, bisa untuk menambah tenaga kerja dan menghasilkan uang. Baik, tabungan di sini sendiri adalah selisih antara pendapatan nasional dengan konsumsi agregat. Jadi tabungan itu misalnya ini Y itu adalah pendapatan dan C itu adalah konsumsi. Kalau misalnya tabungan ya berarti selisih antara pendapatan dengan pengeluaran. Selisih antara pendapatan dan konsumsi, simpel kan? Baik antara misalnya untuk nasional maupun juga untuk kita secara individu. Nah, kemudian tingkat tabungan dari seorang individu dalam teori Islam tidak terlepas dari pertimbangan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Pada kondisi tertentu, di mana masyarakat lebih membutuhkan harta atau dana, maka individu yang memiliki dana lebih akan mengurangi tingkat tabungannya atau lebih dan mengurangi tingkat kekayaan untuk membantu masyarakat yang kekurangan. Nah, jadi memang ada beberapa mekanisme ya. Mekanisme yang dimaksud di sini adalah pajak biasanya. Pajak, jadi ada beberapa memang penduduk yang kekurangan, ada juga beberapa yang kelebihan, maka di situ tugas pemerintah lah untuk membuat mekanisme bagaimana terjadi mekanisme atau distribusi pendapatan yang adil di masyarakat. Nah, kondisi tingkat tabungan dalam Islam ini memiliki korelasi yang kuat dengan ekonomi. Kalau misalnya di konven itu ada pajak ya, di Islam pun juga ada pajak juga. Namun tambahannya di dalam ekonomi Islam sendiri itu ada zakat juga. Yang kalau kita lihat zakat itu juga konsepnya mirip-mirip pajak, akan tetapi ketentuannya berbeda ya. Karena pajak sendiri kan setiap negara punya kebijakan masing-masing. Kalau zakat di mana-mana di seluruh dunia ketentuannya itu sama. Bedanya kalau zakat itu ini ya harus apa namanya diperuntukkan untuk tidak hanya uang tapi juga eh, benda atau beberapa harta yang memang bisa dikenakan zakat, misalnya emas, perak,
kemudian ada zakat pertanian juga, zakat peternakan, bahan galian, dan seterusnya. Kalau tabungan dalam Islam, jadi adalah sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi dan nilai moral Islam yang menyebutkan bahwa manusia harus hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, karena Allah sangat mengutuk perbuatan pemborosan maupun menghambur-hamburkan harta tanpa guna, serta ini ya dianjurkan juga dalam kondisi yang tidak fakir. Dalam anjuran hidup hemat bukan berarti ya jadi pelit ya, pelit atau kikir. Tapi artinya di sini hidup hemat yang dimaksud adalah hidup misalnya apa adanya, ya bukan apa adanya juga sih, kalaupun memang misalnya punya kelebihan harta gitu ya, artinya tidak menghambur-hamburkan. Misalnya kalau apa terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan anggaplah misalnya piringnya itu dari emas, kemudian kalau mau makan piringnya dari emas, kemudian juga ya yang inilah ya, yang berlebihan lah, mungkin Anda paham lah berlebihannya itu seperti apa. Nah, kalau ini ya, kalau bicara masalah berlebihan atau tidak, saya tidak tahu apakah saya sudah cerita di sini atau tidak ya. Kalau di mana di Amerika sendiri itu untuk ukuran kekayaan diukur dari berapa harta yang dia miliki, apa yang dia pakai. Semakin mewah itu semakin tinggi statusnya di masyarakat. Nah, tapi beberapa negara ya, negara maju juga, ini bukan negara Islam juga sih. Kalau kalau kita lihat gaya hidup Syekh yang ada di Dubai, di Abu Dhabi, Qatar, dan negara-negara Arab kaya lainnya, ya mohon maaf ya, sepertinya ada unsur ini juga ya, boros-boros, mewah-mewah. Ya kalau kita lihat di mana di media-media yang Syekh Dubai itu miaranya macan tutul, mobil Lamborghini dikoleksi sampai sekian banyak, kemudian tasnya juga berjubel mahal banget. Pokoknya dibelilah, yang penting eh, beling-beling, kinclong-kinclong dibeli semua ininya, tanpa peduli apakah itu menghamburkan harta atau tidak. Mereka padahal Islam juga. Nah, tapi ya mohon maaf sih ya, ternyata memang ini juga sih harta yang banyak juga cobaan. Beberapa negara nih misalnya di Eropa Utara ya, anggaplah Finlandia. Anda coba kalau misalnya main ke YouTube, setelah misalnya nonton YouTube-nya Kak Imong atau Raffi Ahmad, coba Anda cek di YouTube, cari-cari aja bagaimana apa namanya warga negara Finlandia ya, perbedaannya dengan sosial welfare-nya itu dibandingkan dengan yang ada di Amerika. Negara Finlandia, Denmark lah, yang Eropa Utara, mereka itu sebenarnya punya banyak uang ya, mereka hidup berkecukupan. Akan tetapi mereka itu ya biarpun hidup berkecukupan, mereka tetap tidak mau untuk berbuat royal gitu ya, berbuat royal atau misalnya mencari uang sampai jungkir balik untuk mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Oke, boleh ya kita mencari harta sebanyak-banyaknya. Akan tapi mereka itu ada prinsip bahwa harus ada keseimbangan ya antara hidup dengan bagaimana kita menikmati hidup. Jadi mereka suka kerja juga, tapi mereka juga senang kumpul dengan keluarga. Kemudian mereka kalau misalnya ditanya untuk standar kebahagiaannya seperti apa, kalau misalnya standar kebahagiaan, kalau kita lihat selebgram itu kan ya punya mobil sport, kemudian punya perhiasan mahal, punya baju mahal, pakaian mahal, dan seterusnya, rumah besar, dan lain-lain. Kalau mereka yang penting semua sudah terpenuhi ya, semua sudah terpenuhi, untuk sekolah sudah dijamin, kesehatan sudah dijamin, mobil oke lah, mobil standar, mobil keluarga, kemudian rumah yang penting layak dan nyaman. Artinya rumahnya pun layak dan nyamannya versi Eropa ya, bukan layak dan nyaman versi rumah sederhana di kita, tapi versi sana. Artinya memang mungkin sudah, kalau kalau level kita ya sudah makmur lah jadinya ya. Tapi sebatas itu saja, tidak sampai misalnya belanja barang-barang mahal, branded dan seterusnya. Umumnya kalau barang branded sendiri yang paling banyak dikonsumsi selain orang Amerika tentunya ya, itu di Asia sih paling banyak, terutama Cina, Cina sih ya terutamanya, karena ya Cina termasuk Indonesia juga, karena mungkin saja di negara berkembang itu masih banyak orang-orang kaya baru ya, OKB. Jadi ya pengen paling tidak itu ingin merasakan juga.
Beda kalau misalnya sudah old money ya, atau orang kaya lama, jadi sudah tidak ini ya, sudah tidak mikir untuk nyobain itu lagi karena mungkin sudah pernah ngerasain. Nah, akan tetapi di sini juga sebenarnya kalau kita lihat ya, dari perbuatan seperti itu memang yang menjadi ini ya, yang menjadi concern-nya adalah hidupnya itu ya memang harus seimbang ya, seimbang, tidak, yang penting tidak berlaku boros, menghamburkan harta tanpa guna. Jadi di sini dapatkan bahwa motivasi utama orang menabung di sini adalah nilai moral hidup sederhana dan keutamaan tidak fakir. Yang penting tidak fakir, yang penting tidak miskin. Serta efek zakat terhadap tabungan di sini nanti akan mendorong umat muslim untuk lebih sering melakukan investasi sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Nah, tabungan perorangan ya, ini kalau misalnya kita rumusannya didefinisikan sebagai penerimaan sesudah dikurangi konsumsi. Kalau persamaannya seperti ini, S itu adalah saving ya, kemudian YD itu disposable income atau pendapatan yang diterima, C adalah konsumsi yang dihabiskan oleh masyarakat. Atau bisa juga secara keseluruhan, kalau dari pemerintah, S, tabungannya pemerintah, S, Y itu pendapatan, dikurangi pajak, dikurangi konsumsi. Nah, di sini kalau misalnya tabungan masyarakatnya lagi kalau dikurangin adalah nanti teks yang ada di sini nih yang tengah ini dikurangi oleh G atau pengeluaran pemerintah. Jadi misalnya teksnya itu pajaknya sudah dikurangi oleh pengeluaran pemerintah baik untuk misalnya belanja pegawai, untuk pembangunan dan untuk belanja-belanja rutin lainnya. Oke, itu kan tabungannya kalau misalnya itu ya, kalau misalnya memang em, sisa penerimaannya itu lebih besar ada sisanya dalam artian bahwa pendapatannya itu lebih besar daripada konsumsi. Nah, sekarang kalau misalnya kita ke individu ya, kalau misalnya pendapatan kita itu ternyata lebih kecil daripada konsumsi kita, misalnya konsumsi kita itu banyak ya, meningkat terus. Apa yang akan kita lakukan kalau pendapatan kita tidak mampu menutupi konsumsi kita? Apa yang akan Anda lakukan? Mencari itu Pak, pekerjaan lain. Menambah apa sih? Menambah pendapatan. Nah, menambah pendapatan. Misal Anda sudah kerja nih, sudah kerja sudah kerja oke ya, misalnya kerja dari jam 6 ya, misalnya kantornya masuknya jam 6, pulang jam 4. Kemudian jam 5 sampai jam 11 Anda nyambi kerja lagi di tempat lain. Tapi masih kurang juga konsumsinya. Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan? Ngutang, Pak. Ganti Ngutang. pekerjaan enggak ya? Ngutang itu. Jadi ngutang sebenarnya kalau udah mentok dia akhirnya ngutang. Kalau ganti pekerjaan kan butuh waktu lagi, sementara kebutuhan harus dipenuhi. Jadi ya tadi ngutang ya. Termasuk pemerintah juga nih. Pemerintah sudah bertahun-tahun pajaknya itu penerimaan ya, teksnya dia lebih besar daripada teksnya lebih kecil daripada government spending, pengeluaran pemerintah. Terus sementara ini kan harus jalan terus, pajak tidak maksimal. Terus dari mana ininya? Dari mana pendapatannya pemerintah lagi? Kalau misalnya mau dipajakin lagi masyarakat saja sudah hampir tidak punya uang, dipajakin terus tentu jalan keluarnya adalah utang. Kalau misalnya kita ya sebagai individu, ngutangnya kemana? Ke bank. Ke bank. Oh, yakin mau langsung ke bank kalau kurang nih 1.000 buat makan atau bayar anak sekolah. Saudara. Ya, bisa. Warung. Yang ini, yang simpel-simpel dulu aja kan, ke saudara, warung, teman. Nah, seperti itu. Kalau pemerintah, ngutangnya kemana? Ke PBB apa namanya? Masyarakat. Masyarakat. Ya. Luar negeri, Pak. Nah, oke. Luar negerinya kemana? Luar negerinya? Bang. Siapa? Ke Cina, Pak.
Nah, ke Cina-nya ke siapa? Pemerintahnya. Nah, tadi ada yang sudah benar tuh jawabannya, masyarakat tadi. Pemerintah ngutangnya itu ke masyarakat. Masyarakatnya siapa? Bisa masyarakat dalam negeri kita sendiri, bisa juga masyarakat di luar negeri. Masyarakatnya siapa? Ya orang yang punya duit. Siapa orang yang punya duit yang bisa ngutangin pemerintah? Yang pasti orang kaya. Nah itu yang pasti orang kaya. Dulu kalau nggak salah akhir tahun ya, awal tahun 2020 ya, sebelum pandemi itu Januari, kalau tidak salah Anda udah ikut kan ya, semester 5 mungkin udah ikut juga ya, masih semester 1 waktu itu, lama banget ya, atau semester 3. Ini yang Bu Dwi yang dari Kementerian Keuangan, tentang itu kan dari ini ya, dari dari Direktorat Pembiayaan Syariah, masih ingat nggak? Yang saya jadi moderator. Yang SBSN itu ya, Pak? Ya, SBSN. Ingat nggak nih? Wah. Iya, ingat, Pak. Wah. Yang lain gimana? Pada lupa ya? Ini kelamaan di rumah ya, jadi lupa ya sebenarnya yang mana lagi ya. Waktu awal tahun 2020 oleh Bu Dwi itu yang ya tentang SBSN, surat berharga syariah negara, itu beliau kan bilang pemerintah yang ngutang. Utangnya kemana? Nerbitin surat utang. Siapa yang ngutangin pemerintah? Masyarakat. Masyarakatnya siapa? Ya warga Indonesia, warga asing. Siapa aja mereka? Orang kaya. Yang punya duit nganggur sampai puluhan miliar, punya duit nganggur sampai ratusan miliar. Atau kalau di luar negeri punya duit nganggur sampai triliunan rupiah. Nah itu banyak sebenarnya orang-orang kaya seperti itu ya. Atau bisa juga yang ngutangin itu dari perusahaan ya. Bank itu kadang dia membeli surat berharga negara ya, obligasi atau surat berharga negara atau sukuk. Kemudian lembaga investasi ya, bank investasi beli juga ya mereka. Kemudian perusahaan manajer investasi di pasar modal itu mereka juga sering beli surat utang. Untuk apa? Untuk investasi. Oke, ini ada sedikit data ini ya. Saya share coba. Ini daftar negara-negara, udah kelihatan belum? Udah, Bapak. Sudah ya. Ini daftar negara-negara yang memiliki utang ya. Utang perbandingan antara GDP ke ini utang terhadap GDP. Ini saya jelasin dulu deh biar ininya. Jadi konsepnya begini. Misal Anda punya pendapatan ya. Pendapatan misalnya 100. Jangan pendapatan utang ya. Utang misal 30. Pendapatan 100. Rasio utang berapa? Berapa rasio utangnya? Berapa persen? Titik persen. Berapa persen? Rasio utangnya? Rasio utang terhadap pendapatan. 30%. Ya, 30%. Pendapatan lah, anggap itu. 30%. Kalau misalnya dia punya utang 200, pendapatan 100. Berapa rasio utangnya? Berapa persen? Berapa persen? 2%. 2%, yakin? Utang 200, pendapatan 100. Ayo itu tinggal merem aja. 0,2. Enggak, bukan. Utang 200, pendapatannya 100. Ini kan utang 30, pendapatan 130%. Utang 200, pendapatannya masih 100, rasio utangnya berapa persen? 200, Pak. 200%. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat yang di bawah ini, utangnya itu sudah melebihi pendapatan. Ini sudah utangnya 2 kali lipat
2 kali lipat dari pendapatan. Ya. Kalau ini masih sepertiga. Ya, kurang lebih ya, kurang lebih sepertiga dari pendapatan. Kalau dilihat lebih aman mana? Lebih aman yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Sepertiga. Yang pertama. Oke, sepakat semua berarti yang pertama. Kita lihat di sini. Kita lihat dulu Indonesia ya. Indonesia ini. Indonesia aduh. Ini dari situsnya IMF. Salah satu rentenir internasional. Tapi mereka minjemin nggak banyak sih, cuma minjemin khusus untuk tertentu. Sebenarnya yang minjamin duit banyak itu bukan IMF, bukan World Bank, bukan PBB. Yang minjemin duit banyak itu adalah itu ya masyarakat sendiri sebenarnya, internasional maupun nasional. IMF, World Bank, dan PBB sendiri mereka minjemin duit ya sekenanya aja, tidak terlalu banyak jumlahnya. Tapi biasanya mereka kalau minjemin duit itu khusus untuk sektor-sektor tertentu. Misal ADB ya, Asian Development Bank atau World Bank mau minjemin duit Indonesia 10 triliun, tapi harus jelas nih 10 triliunnya buat apa? 10 triliunnya itu buat misalnya bangun bendungan, dibiayain tuh sama World Bank. Seperti itu. Tapi kalau misalnya minjem duit dari masyarakat umum ya, dengan menerbitkan SBN, SBSN, obligasi atau sukuk, kita misalnya mau minjem gitu ya, pemerintah mau minjem nih buat apa ya? Terserah pemerintah buat apa ya, pokoknya harus balikin. Jadi bisa dibilang kalau yang kita minjem dari masyarakat itu mutlako, sementara kalau minjem yang dari IMF, dari World Bank atau siapa namanya lembaga internasional lain itu mukoyada. Itu ya bedanya itu. Ya tapi utang sih, tetap utang. Nggak pakai akad mudoroba. Cuma kalau yang pinjam dari menerbitkan obligasi ya lebih bebas, sementara kalau yang dari IMF dia sudah ada ketentuan harus ini, itu, dan sebagainya. Kita lihat Indonesia, rasio utangnya itu 41,4%. Artinya ya setiap pendapatan dari rakyat Indonesia itu 41,4%-nya itu apa namanya dia utangnya Indonesia setiap 100 pendapatan dari Indonesia itu harus mengandung utang ya, atau memang menanggung utang sebesar 41,4 rupiah atau 41,4%. Ini Timur Leste agak kecil ya ternyata. Baik, kalau Anda lihat ini aman atau tidak? 41,4%. Aman nggak nih? Semua utang tidak aman, Pak. Belum tentu juga. Nah, Anda belum tentu juga, belum lihat yang lain nih. Anda coba lihat sama yang ini ya. Kalau Jepang ya, Jepang itu dia lebih maju dari Indonesia tidak? Jepang Iya. Iya, Pak. lebih maju, lebih stabil, Iya. negaranya lebih stabil, pokoknya semuanya lebih dari Indonesia lah ya kalau dalam ekonomi ya. Oke, kita sepakati dulu, sepakat ya, Jepang lebih baik ya. Oke, Iya, Pak. Jepang Iya, lebih Pak. baik, kita lihat utangnya berapa nih. 256,86. Nah, tekor nggak nih Jepang? Wah, iya gede banget. Ya kan? Utang Kenyataannya, ya, Pak? ya ini utang ini. Utangnya dia lebih banyak daripada GDP-nya, daripada pendapatannya. Tapi negaranya lebih maju, lebih makmur. Nah, kita lihat geser sedikit ke Korea. 51,3. Masih lebih banyak Korea juga kan. Tapi Jepang deh yang ekstrim. 256,86. Negaranya hancur nggak di sana? Perang nggak? Tidak, Pak. Enggak kan? Aman-aman aja kan? Iya. Nah, coba kita lihat negara lain, misalnya Libanon ya. Oh nih, Venezuela aja nih. Venezuela yang negaranya sedang hancur. Venezuela kita pindah ke Amerika Latin. Nah ini, 328. Yaitu mereka sedang hancur-hancuran sekarang. Hancur sehancur-hancurnya. Negara lain lagi yang sedang hancur sehancur-hancurnya, itu ini. Oke, kita ke Timur Tengah.
Ini dia, Libanon 491. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Ini Jepang ya, Jepang. Negaranya ya udah maju lah ya, hidup serba nyaman, bahkan Anda mungkin juga pernah dapat dari sosial media atau dari berita, pernah banjir di Jepang, tapi airnya itu tetap bening ya, nggak keruh ya seperti di sini. Kalau seperti di sini jangankan air banjir ya, air yang lain aja ya keruh. Di sana kalau mau minum tidak perlu pakai aqua galon, tidak perlu beli aqua, buka keran aja airnya sudah layak minum. Kemudian di sana juga ya apa namanya kesehatan, dengan kesehatan pendidikan juga sangat bagus, teknologi juga sangat canggih, infrastruktur ke semua wilayah di Jepang juga sudah ada, standar hidup di sana juga sangat tinggi, kemudian juga jaminan sosial juga sangat baik. Pertanyaannya, kok bisa dengan utang sebesar ini Jepang nggak hancur-hancur? Nah, kenapa bisa? Karena banyak pendapatan yang masuk, Pak. Karena Oke, itu benar juga. Bisa banyak pendapatan yang masuk. Ya, mereka masih bagaimanapun mereka masih banyak jualan ya. Mereka masih ada ya produknya banyak lah yang kita pakai itu Honda sekarang jarang di Jepang ya. Mobil lah ya, mobil misalnya banyak tuh mobil Jepang semua. Terus kalau barang elektronik, Sharp, Sony, Hitachi, semua banyak yang dari Jepang. Kemudian ya banyak lah kalau misalnya kita sebutin dari Jepang itu produk-produknya dari semuanya ada. Pertaniannya pun juga maju. Ada lagi? Apalagi yang kira-kira menyebabkan seperti itu? Nah, kalau misalnya negara nih ya dengan utang yang rendah, kita lihat siapa? Yang rendah. Ini ada Hong Kong sih, Hong Kong, Brunei Darussalam, Afghanistan ya. Afghanistan hancur nggak negaranya? Lagi Iya, Pak. hancur. Utangnya hanya 8,84. Mendingan hidup di Afghanistan di Indonesia. Indonesia. Satu-satunya Indonesia. Meskipun utangnya lebih rendah. Terus ada nih Republik Demokratik Kongo di Afrika. Mau hidup di Kongo? Enggak. Utangnya rendah nih, 11,87. Atau di Somalia? Somalia nggak punya data. Atau Timor Leste deh nih, deket nih. 16,46. Tidak. Tidak. Tapi kalau Brunei sih rendah juga. Ya mau sih ya Brunei ya. Mau, Pak. Cuman Mau. kecil sih. Tapi orangnya itu lagi. Oke, pertanyaannya tadi selain dari pendapatan, apa saja yang bisa, kenapa kok bisa itu, Jepang kok bisa seperti ini? Utangnya banyak. Amerika juga deh, coba kita lihat. Amerika juga itu banyak juga sih, di atas 100. Amerika nih juga sama nih, 133. Apa kita ngeliat Amerika bangkrut? Ya paling mungkin Amerika ada rusuh-rusuh demo segala macam, tapi kan ya mereka tetap hidup biasa ya. Film Hollywood tetap jalan, ya orang Amerika juga ya tetap inilah, tetap hidup seperti biasa. Atau misalnya Inggris nih, Inggris 108 juga, bola juga tetap jalan. Kok bisa ini Prancis 115, Spanyol 120, Itali 154, Jerman 72,5, malah lebih tinggi juga daripada Indonesia. Kalau negara Skandinavia sih sama sih. Finlandia 72,22. Jadi apa kok bisa kira-kira begitu? Hah? Turki, Pak. Turki juga sebenarnya sih nggak bagus-bagus, nggak ini juga sih 37,7. Dalam artian kalau dalam majunya negara sih ya tidak terlalu impresif ya, seperti itu. Jadi ya biasa-biasa saja sebenarnya. Kalau dari kekuatan ekonomi juga biasa-biasa saja. Nah pertanyaannya, kenapa banyak negara-negara yang maju, yang lebih kuat, punya utang yang begitu banyak seperti itu, tapi masih tetap maju. Di sisi lain, banyak juga negara berkembang, negara lain yang memang punya utangnya rendah. Jangan lihat Hong Kong, jangan lihat Brunei, jangan lihat Kuwait ya, tapi lihat Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Timor Leste. Utangnya dikit tapi tetap nggak maju juga. Nah, kenapa kok bisa Jepang itu punya ini? Selain tadi barang tadi. Ingat tadi ngutangnya dari mana? investasi, Pak.
Ingat Itu ngutangnya dari ngutangnya dari mana? masyarakat semua kali Pak yang Jepang. Masyarakatnya siapa? Masyarakat Jepangnya semua Iya, gitu masyarakatnya ngutangnya tuh. Jepang. Betul. Kenapa misalnya negara maju gitu kan, utangnya banyak tapi udah di atas tapi masih tetap stabil. Ya orang Jepang nih, pemerintah Jepang yang beli surat utangnya itu langsung diborong sama warga Jepang juga. Ya jadi sebagian besar yang punya ya 70% dari utangnya orang Jepang, 80% lah, 80% itu dimiliki sama orang Jepang juga. Nah, kalau di Indonesia kebalikannya, kita itu kalau nggak salah 60 atau 70% ya itu dipegang oleh asing. Jadi di luar negeri kenapa-kenapa, misalnya ya kita sudah masuk angin di Indonesia. Begitupun juga negara-negara lainnya. Kenapa kalau misalnya di dalam negeri itu lebih stabil kalau misalnya dibeli sama investor-investor dalam negeri? Lebih stabil karena ini kalau ada apa-apa ya misalnya kalau ada apa-apa di luar negeri kenapa-kenapa ya itu tidak akan berpengaruh ke ekonomi dalam negerinya. Nah ini Libanon ya, Libanon, Venezuela, ini mereka banyak ngutang ke luar negeri. Karena banyak ngutang ke luar negeri sehingga ditagih-tagih terus, aduh mana bayar utang gitu ya. Tapi kalau misalnya ke rumah tangga lah ya, rumah tangga misalnya Anda diutangin sama saudara lah ya, misalnya masih tinggal sama adik kakak, atau diutangin sama ayah atau ibu, atau kita ngutang ke ayah atau ibu. Masalah nggak sebenarnya bagi rumah tangga kita? Ya Enggak. mungkin sih dianggapnya ya mungkin ya kalau masalah sih mungkin masalah pribadi ya. Cuman dalam artian itu resistensinya atau resikonya itu masih lebih rendah kalau kita itu minjam keluar rumah daripada hanya di dalam negeri. Ya kalau misalnya di rumah tangga sendiri minjam ke suami, minjam ke istri, ke anak atau orang tua yang masih tinggal satu rumah, ya berarti kan itu kan uang kita semua sebenarnya ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya utang itu baik atau tidak? Tergantung kita melihatnya. Kalau misalnya utangnya itu dia bisa utangnya itu dipakai untuk investasi, ya, dipakai untuk investasi misalnya untuk bangun jalan, bangun infrastruktur. Ini saya bukan promosi pemerintahan sekarang loh ya. Itu akan dia akan berdampak baik terhadap ekonomi, sehingga pemasukannya akan lebih banyak. Tapi untuk membangun infrastruktur, ekonomi juga harus dengan perhitungan yang matang. Contohnya siapa yang bisa memanfaatkan utang dengan baik, transformasi dari negara berkembang ke negara maju. Jawabannya ini nih, negara yang ini, Korea Selatan. Korea Selatan dulu waktu habis perang Korea ya, tahun 60, mereka itu bangkrut, kemudian pemerintahnya itu mereka berani untuk ngutang untuk bangun infrastruktur, untuk majuin pendidikan, meningkatkan kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. Tetapi memang mereka duitnya ya amanah sih ya, nggak dipakai untuk korupsi, uangnya memang sesuai dengan tujuan sehingga negaranya bisa semaju sekarang. Kalau dilihat Korea itu mereka tidak punya sumber daya alam, tidak punya bahan bakar di situ, seperti mineral, besi dan lain-lain mereka tidak punya, minyak tidak ada, batu bara tidak ada. Kalau mau bertani pun tanahnya juga kerasnya minta ampun. Kemudian juga tidak seperti tanah di Indonesia ya, yang tinggal lempar biji benih terus tumbuh, tidak seperti itu. Nah, mereka bisa memanfaatkan utang sedemikian rupa untuk apa? Untuk investasi. Jadi karena pajaknya kurang, kenapa harus ngutang? Karena begini, Korea itu kan mereka sedang habis perang ya. Habis perang, habis-habisan, banyak infrastruktur rusak, banyak orang-orang yang gugur juga. Apalagi setelah Perang Dunia Kedua itu Jepang juga banyak bunuh orang-orang pintar di Korea Selatan ya, di Korea juga dua-duanya orang-orang pintar dibunuh sehingga mau dipajakin pajak apa gitu ya, apa yang bisa diperoleh dari pemerintah, mau gali emas di mana, orang nggak ada emas, mau nggak mau mereka harus ngutang dulu tapi dimanfaatkan dengan baik sedemikian rupa sehingga sampai saat ini kelihatanlah hasilnya. Nah itu ya, jadi balik ke Indonesia,
41,4. Sebenarnya kita itu kemarin 2 tahun lalu ya masih 33 atau 32 ya. Cuma sekarang gara-gara COVID ya, karena pajak berkurang, banyak usaha yang seret, pemasukan pajak akhirnya berkurang, sehingga Indonesia itu pemerintah menerbitkan banyak surat utang, ngobrol surat utang, sehingga itu ya apa namanya rasio utangnya itu bertambah. Yang beli siapa? Ya itu sih, memang kebanyakan orang asing masih dominan di atas 50%, yang orang kitanya masih sedikit. Entah karena memang kitanya itu tidak mau beli ya, takut ditanya uangnya dari mana. Entah misalnya habis dari pesugihan atau habis dari korupsi, kan kita nggak mau ditanya ya hartanya dari mana ya, seperti itu, daripada kejar-kejar orang pajak. Jadi akhirnya yang ditawarin itu banyak juga ke investor luar negeri. Sebenarnya itu agak beresiko juga sih kalau ditanya ke investor-investor luar negeri. Nah ini Singapura aja 137 ya. Ya karena memang juga banyak juga yang memegang dari ini, dari apa ininya, banyak yang ngutang ke negaranya masing-masing. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan. Berarti kalau misalnya Anda punya uang ya 100 miliar atau 1 triliun ya, amin. Ya, kalau ada pemerintah lelang surat berharga, Anda silakan aja beli itu surat-surat berharganya. Hitung-hitung bantu negara ya. Kalau, oh iya, waktu itu ada cerita juga waktu krisis dulu tahun 2011. 10 tahun lalu ya, Jepang itu pernah kebocoran reaktor nuklir ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian di situ juga berpengaruh ternyata ke pasar keuangan. Itu investor orang-orang Jepang, kalau orang Indonesia nih ya, kalau orang Indonesia misalnya di dalam negeri bakal terjadi krisis, orang Indonesia itu orang-orang kayanya bakal buru-buru mindahin uangnya ke luar negeri. Tapi sebaliknya kalau di Jepang, misalnya di negaranya itu diindikasikan bakal ada krisis. Kemudian mereka itu malah buru-buru uang yang di luar negeri itu dimasukkan lagi ke dalam negeri biar tidak terjadi krisis, biar semuanya itu bersama-sama ya, sebisa mungkin semuanya itu bahu membahu lah bersama-sama, jangan sampai nanti terjadi krisis dalam suatu negara. Kalau kita kan nggak, cari selamat masing-masing. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya Anda kan sudah banyak belajar juga ekonomi Islam, yang berperilaku berakhlak lebih Islami itu sebenarnya siapa? Yang orang Islam itu siapa? Itu sebenarnya pertanyaannya. Kok kita ya yang mengaku ya mengimani agama Islam, meneladani Rasulullah, tapi kelakuannya ya begini. Seperti itu. Udah berat lah ya untuk urusin masalah moral ini. Baik, masih dengar kan ya? Saya nggak ada dengar suara-suara. Masih, Pak. Iya, ya, oke. Baik, kalau nggak ada dengar-dengar nanti saya berasa kayak bikin podcast ini. Baik, ini jika penerimaan pajak melebihi belanja pemerintah akan mensurplus anggaran. Nah ini. Sebaliknya, jika penerimaan pajak lebih kecil dari belanja pemerintah, maka pemerintah akan mengalami defisit anggaran. Jadi kalau defisit anggaran seperti tadi, mau tidak mau ngutang, kalau surplus itu juga nantinya harus ini ya, kalau surplus juga jarang sih negara surplus, karena kalau Anda lihat tadi datanya bahkan Brunei yang tinggal ngegali itu aja, ngegali sumur minyak, itu juga tetap ngutang juga. Penduduknya dikit, cadangan minyaknya banyak, tapi mereka tetap ngutang juga. Itu sama sih kalau misalnya kita bagaimanapun tidak bisa terhindar dari namanya mengutang atau pembiayaan atau apapun itu. Ya paling tidak ada nitip lah gitu ya. Misalnya kita nggak bawa uang cash ya. Misalnya Anda orang kaya seperti Raffi Ahmad. Terus tahu-tahu cashnya tahu kemana gitu ya. Kemudian karena suatu hal harus ambil barangnya sekarang, dompetnya misalnya ketinggalan, ya mungkin Raffi Ahmad bakal bilang kan,
ya udah dibayarin dulu deh, nanti pas sampai rumah dibayar. Itu kan sebenarnya ngutang juga kan, bagaimanapun juga tetap susah untuk menghindari utang seperti itu. Utang tidak masalah, itu bukan suatu celah ya, bukan suatu aib, bukan dosa juga. Yang dosa itu adalah kalau misalnya utang itu nggak mau dibayar, ya itu jelas suatu perbuatan tercela ya, itu baru tidak bisa dibayar. Itu baru namanya apa namanya yang tidak bisa. Tapi bagaimanapun juga harus memikirkan risiko lagi, balik lagi. Kita kalau misalnya mengutang, pikirin risikonya apa, kemudian bagaimana kita membayarnya, menangani risikonya kalau terjadi apa-apa, kemudian bagaimana juga nanti kalau itu tidak bisa dibayar dan apa jaminannya. Kemudian utangnya itu mau dibuat untuk apa, bisa bermanfaat atau tidak. Jadi harus dipikirkan matang-matang, masak-masak agar nantinya tidak berdampak negatif kepada kita. Nah, ini keputusan menabung dan berinvestasi merupakan hal yang sama. Apa yang diinvestasikan merupakan tabungannya pula. Jadi dalam satu perekonomian yang modern, keputusan investasi dilakukan oleh perusahaan, sementara tabungan oleh konsumen dan pemerintah untuk meningkatkan mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, jadi nabung ataupun investasi bisa dalam bentuk uang tunai, bisa dalam bentuk peralatan, misalnya beli mesin, beli kendaraan, itu kan investasi juga. Aset tidak bergerak, misalnya tanah, hak kekayaan atas intelektual, atau bisa juga kemampuan ya. Kemampuan kita itu pun juga investasi. Anda sekarang belajar pun juga sebenarnya investasi juga kan, seperti ini, karena meluangkan waktu seperti ini kan investasi. Bayar SPP kan investasi juga. Untuk apa? Untuk nanti di masa depan mendapatkan itu ya, insya Allah kehidupan yang layak dan berkah. Dan juga keahlian investasi. Investasi pada umumnya dibagi dua, investasi aset keuangan, investasi aset real. Investasi aset keuangan itu misalnya kalau Anda ke naruh uang di bank, buka deposito, atau Anda naruh reksadana, atau main saham, atau beli obligasi. Sementara kalau aset real misalnya Anda beli emas, Anda beli tanah, beli rumah, Anda bangun pabrik, Anda buka toko, Anda buka usaha lah ya, itu namanya investasi pada aset real. Islam sangat mendorong manusia untuk melakukan investasi. Hal ini latar belakangi oleh ajaran perintah untuk membayar zakat yang memiliki aset tidak produktif atau idle aset, sehingga aset yang dikelola secara produktif tidak dikenakan kewajiban zakat. Nah, kalau misalnya Anda punya emas lah ya, misalnya punya emas 1 kilo, usahakan itu jangan sampai memenuhi 1 nisab ya, atau 1 tahun. Karena kalau sudah memenuhi 1 tahun, itu dikenakan zakat. Caranya bagaimana agar tidak dikenakan zakat? Ya, Anda investasikan. Ya udah, kalau misalnya Anda zakat saja, oke, gitu ya, karena memang kewajiban ya. Tapi coba Anda bayangkan ya, Anda bayangkan punya emas 1 kilo. 1 kilo itu 1000 gram ya. Harga emas, harga jualnya per gram saat ini misalnya 800, misalnya 900.000. Berarti kalau Anda punya emas 1 kilo, Anda itu berarti punya kekayaan sebesar 900 juta. Atau yang simpelnya aja 1 M lah ya, biar nggak capek-capek ngitungnya. 1 M. 2,5% dari 1 M berapa? 25 juta ya, atau 200, oh ya 25 juta yang harus Anda bayar untuk uang atau emas yang nganggur sebesar 1 miliar. Anda harus bayar 25 juta. Itu besar tidak 25 juta? 25 juta itu besar. Nah, bagaimana caranya misalnya Anda biar uang itu tidak berkurang? Anda kalau uangnya tidak mau berkurang, investasikan. Misalnya Anda itu buat bangun pabrik lah dengan 1 M. Misalnya pabrik konveksi untuk 1 M. Jadi dengan adanya pabrik konveksi ini, dari 1 M ini keuntungannya per tahun itu bisa 10% ya, bersih. Atau 20% lah bersih. 20% dari 1 M itu berapa? Itu ada 200 juta. Nah, Anda mau pilih yang mana? Investasikan uang, untungnya sekitar 200 juta, atau didiemin begitu saja, tapi harus bayar 25 juta.
Kalau kita berpikirnya bahwa uang ini tentu akan menambah nilai kekayaan kita, tentu itu harus diinvestasikan. Kemudian kalau uangnya itu nantinya yang diinvestasikan ini kan artinya ekonomi jalan ya. Kita memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Artinya dengan memberikan lapangan pekerjaan pada orang lain, ya orang lain akan hidup, ekonomi akan semakin baik. Ekonomi semakin baik, barang yang kita jual akan semakin banyak yang beli. Kalau semakin banyak yang beli, keuntungan kita akan meningkat. Keuntungan meningkat, nanti kita investasi lagi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Investasi baru akan menyerap tenaga kerja baru. Menyerap tenaga kerja baru akan meningkatkan ekonomi. Meningkatkan ekonomi akan meningkatkan omset. Nah, begitu seterusnya sampai asetnya itu terus berkembang. Nah, jadi zakat itu sebenarnya fungsinya sangat bagus ya. Artinya ketika uangnya itu nganggur, itu harus digunakan untuk keperluan yang produktif. Nah, kalau keperluan produktif ya, kalau dengan seperti itu, insya Allah deh, jadi ekonomi akan jalan terus, nantinya juga akan meningkatkan produksi agregat ya, atau konsumsi agregat secara keseluruhan, sehingga nanti cita-cita untuk kemiskinan ini bisa dientaskan, bisa diselesaikan, itu akan tercapai. Sudah selesai. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada Pak, saya mau nanya. Ya, silahkan. Apakah semua negara, sekalipun negara maju, dia mempunyai hutang? Iya, apa? Punya hutang? Ya, punya. Punya. Iya Ini Pak, itu aja nanya. Jepang negara maju, ya kan? Jepang maju. Yunani ya bisa dibilang bangkrut sih. Yunani juga salah urus utang. Italia maju. Singapura maju juga. Amerika maju. Portugal biasa saja. Spanyol juga. Spanyol maju juga 120. Prancis 115. Punya hutang semua. Berarti semuanya ya Pak? Kalau iya semuanya punya. Ini karena tidak ada data ya, entah negaranya terlalu kecil atau negaranya memang sedang perang ya. Maka negara yang Brunei lah ya, yang banyakkan minyak dan penduduknya dikit juga ada utang. Atau Hong Kong yang tempatnya industri keuangan dunia juga punya utang juga 2%, meskipun hanya 2%. Negara maju lain yang punya utangnya dikit. Rata negara maju sih utangnya banyak sih. Denmark 38, Swedia 39, Indonesia 41. Indonesia termasuk dikit sebenarnya utangnya. Cuma masalahnya adalah itu bisa nggak ngelolanya ya. Jangan sampai kita ngutang terus dikorupsi. Kalau ngutang terus dikorupsi nanti kayak Libanon nih, Libanon, Venezuela, Sudan. Nah ini yang apa? Yang utang-utangnya itu banyak. Negara-negara yang Afrika, yang negara ini Arab juga, Libanon, ya apa ngutang tapi ya dikorupsi entah uangnya kemana ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, akhirnya yang bayar kan kita-kita juga. Ya kalau mau ngutang ya Korea Selatan saja ya. Utangnya itu sukses buat majuin negaranya. Oke, itu. Mana ada lagi? Satu lagi deh Pak. Apa? Boleh. Pak, kayaknya banyak di Indonesia ini orang yang susah gitu Pak untuk nabung, untuk investasi gitu. Itu kenapa ya Pak penyebabnya gitu? Oh, kalau itu sebenarnya bukan pertanyaan ekonomi makro ya, tapi boleh saya jawab sesuai dengan apa yang saya tahu. Biasanya susah nabung itu karena ini. Harusnya kalau simpelnya ya, kalau mau nabung jangan dari sisa kita konsumsi. Tapi kalau mau nabung itu pas terima uang langsung disisihin buat nabung. Jadi nggak pakai lagi. Itu sebenarnya. Lebih ke habit aja ya. Atau kalau misalnya pendapatannya itu ya memang lagi rame gitu ya dagangannya. Jangan langsung buat foya-foya ya, tapi ya kalau lagi rame ambil secukupnya tapi diinvestasikan lagi, diputar lagi uangnya biar makin maju usahanya. Itu sih sebenarnya lebih ke personal finance ya kalau itu ya. Lebih bagaimana kita disiplin. Sama ngurangin yang tidak perlu ya gitu. Baik, terima kasih Bapak.
Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi? Saya Pak mau bertanya. Ya, silahkan. Itu misalkan Indonesia itu kan punya utang 41, berapa gitu kan. Itu pernah nggak sih si utang itu tuh kayak berkurang gitu loh Pak? Oh, pernah. Bisa berkurang nggak sih atau malah makin naik? Bisa. Kalau gini, misalnya kita tiba-tiba jadi orang kaya gitu ya. Tiba-tiba misalnya jadi orang kaya, dapat ya tahu-tahu ternyata ada keluarga jauh kita ngasih warisan ya. Kita tiba-tiba jadi orang kaya. Warisannya warisan duit ya, bukan warisan utang. Nah, rasio perbandingan antara harta kita, rasio perbandingan antara utang kita dengan hartanya itu akan berkurang nggak? Tiba-tiba kita dapat rezeki nombok warisan. Nah, akan berkurang. Seperti itu. Jadi dia bisa berkurang, bisa nambah. Kalau misalnya ini nih, pendapatan nasionalnya Indonesia itu bertambah, ya. Kalau pendapatan nasional Indonesia bertambah, maka itu akan berkurang. Tapi kalau misalnya penambahan utangnya itu lebih cepat lajunya daripada pendapatan nasional Indonesia, maka akan bertambah terus. Gimana cara nguranginnya untuk ininya, untuk apa namanya, untuk ngurangin rasio ini? Nguranginnya bisa, jadi utangnya itu harus dipakai dengan baik, harus dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang sesuai dengan fungsinya infrastruktur. Jadi kalaupun ngutang juga jangan dikorupsi. Ya, apa agar ya duitnya selamat. Itu sih. Harus lebih produktif lah. Artinya kalau kita ngutang harus lebih produktif, jangan kalau ngutang maunya ngutang-ngutang terus ya. Nah, biasanya kalau yang ngutang di warung gitu kan, hanya makin produktif malah ngutang terus nggak habis-habis. Gitu. Jadi tidak seperti itu ya. Baik, ada lagi? Sudah cukup? Baik, kalau tidak ada lagi, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya juga nanti minta absennya jangan lupa dan tugasnya. Sampai jumpa minggu depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi akan saya kirim ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.